Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys motor yang dirahmati Allah. Sekarang saya akan mereview unit yang beberapa hari lalu saya dapat ya. Saya dapat mobil Daihatsu Grand Max Pickup tahun 2013. Warnanya silver. Nomornya P. Nomornya P ya. Asli lokal Jember. Ini mobil legendaris ya. Yang ketika pertama kali keluar dia tuh sempat tidak laku ya, karena pasarnya kalah sama Suzuki Futura SS, terutama L300. Nah, kemudian karena mungkin orang sudah merasa Grand Max itu ada beberapa kelebihan, akhirnya Grand Max ini bisa menyaingi yang lainnya. Itu untuk wilayah daerah saya ya. Kalau untuk daerah kalian kita nggak tahu. Jadi termasuk mobil Grand Max Pickup ini salah satu mobil angkutan yang banyak dipakai orang ya. Jadi ini termasuk sangat laris ya. Makanya harganya juga fantastis. Artinya pasarnya itu termasuk lumayan stabil. Di sini tipenya adalah Grand Max, mesinnya 1.3 standar. Jadi Grand Max itu ada 3 tipe ya. Ada mesin Grand Max 1.3, ada mesin 1.5. Nah, kemudian yang 1.3 ini Grand Max standar ini sama Grand Max yang freeway. Ini Grand Max standar bukan yang freeway. Oke, dari sini tampilannya kita akan cek ya kondisi mobil ini ya. Nah, jadi kondisi mobil ini kita kelilingi dulu. Kondisinya masih kaleng ya. Oke, samping kanan bersama kita kelilingi dulu ya. Nah, ini kondisinya juga masih kaleng ya. Belakang juga sama ya. Nah, kondisi masih kaleng. Jadi ini semuanya kita kelilingi, kondisinya masih kaleng semua ya. Belakang juga sama, kita kelilingi, kondisinya masih kaleng. Terus sampai ke sini ya. Nah, kondisinya masih kaleng. Masih kaleng brek. Mulus juga ya. Terus sebelah sini juga sama. Kita cek kondisinya masih kaleng ya. Nah, selanjutnya kita akan cek mobil Grand Max ini dari sealer-sealernya masih utuh, terus dari nut-nutnya masih utuh atau tidak. Jadi kita cek satu persatu. Kita mulai dulu dari pintu yang sebelah kiri ya. Kita buka dulu pintunya. Oke. Untuk pintu kiri ini ya, sini untuk sealernya masih utuh ya. Kemudian nut-nutnya juga sama ya. Nah, jadi nut-nutnya sini juga masih utuh. Sealernya sampai ke bawah masih utuh. Kita masuk ke bagian sini ya. Ini bagian kabin. Bagian kabinnya masih utuh ya. Kita coba buka pilarnya. Jadi kita buka pilarnya ya. Untuk pilarnya sini nut-nutnya masih utuh ya, titik-titiknya. Jadi ini las-lasan pabrik sambungannya ini. Nah, ini masih utuh. Tidak ada bekas perbaikan ya. Kemudian karena mobil ini punya talangan ya. Jadi untuk talangannya kita bisa lihat nut-nut dari talangan sama bentuk dari talangan, karena ini merupakan unik ya. Ketika mobil itu ada talangannya, maka bisa kita cek dari nut-nutnya sini ya. Ini nut titik-titiknya. Nah, ini masih utuh ya. Nah, jadi titik-titiknya itu punya khas ya. Khasnya seperti ini. Ini masih utuh. Nah, kemudian sealernya juga sama ya. Nah, ini ada sealernya di sambungannya. Itu kondisinya juga masih utuh. Dan di bagian belakang kabin, nah seperti ini ya. Ini juga sama, ada titik-titiknya ya. Jadi titik-titiknya ini masih utuh ya kondisinya ya. Kalau misal ini titiknya sudah halus atau bentuknya itu tidak seperti bentukan yang dari pabrik ya, nah itu beda ya, kondisinya beda gitu. Oke, dari atas juga bisa kita tunjukkan ya. Dari atas untuk talangan ya, nah, talangannya ini ada sealer di pinggirnya. Jadi sealer di pinggirnya ya. Nah, ini semacam bentuk ya, membentuk. Kemudian ada nut-nutnya, jadi ada titik-titiknya. Ini masih utuh ya. Ini ada penyok dikit ya. Sini ada penyok. Di kabin atasnya ada penyok ya, tapi masih mulus ya. Terus untuk bagian kanan, nah, talangannya masih utuh ya. Oke, kondisi talangannya masih utuh, sealer-sealernya juga utuh, dan nut-nutnya juga utuh ya. Jadi nut-nutnya titik-titiknya ini ya, titik-titiknya, sambungan-sambungannya ya, lasan dari pabriknya itu masih utuh. Kemudian di bagian belakang ya. Oke, untuk bagian belakangnya, bagian belakang kabin ini juga sama ya. Belakang masih utuh. Kondisinya ya ada baret di beberapa bagian. Nah, contoh seperti ini ya, ya muatan ya, mobil muatan. Nah, jadi semua nut-nut ini kan banyak titik-titik ya, banyak nut-nutnya ini ya. Nah, ini kondisi nut-nutnya semua masih utuh ya, belum ada bekas perbaikan. Ini mengindikasikan bahwa mobil ini tidak pernah laka dari belakang.
Jadi ini baknya kalau kita lihat ya, dari sini ya, itu nggak ada yang gelombang ya. Jadi nggak gelombang. Jadi baknya itu lurus, rata. Nah, jadi dia tuh baknya itu rata ya. Cuman di sini ada beberapa karat nih ya. Karat ini karena dia itu ya dipakai muatan, kemudian ada gesekan, akhirnya ya mengelupas catnya. Cuman nggak ada gelombang. Nah ini kalau misal dicat lagi nanti bagus hasilnya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke bagian bak yang luar ya, sebelah kiri ke belakang ya. Ini sama sambungan, ada nut-nutnya, kondisinya masih utuh ya. Ini juga di atas sama ya. Jadi ada titik-titiknya ya. Di belakang ini ada titiknya, masih utuh. Ini ada sambungan sealernya ya. Nah ini juga sama, ini sambungan. Ini sealer ini ya. Nah, jadi sambungan dari satu bidang ke bidang lainnya. Itu masih utuh. Ini juga sama ya, ada sealernya. Nah, jadi ada sealernya. Kalau misal kita tekan ini empuk ya. Nah, kemudian ada nut-nutnya. Itu kondisinya masih utuh. Artinya di sini dari posisi sebelah kiri, mulai dari depan sampai belakang, alhamdulillah ini nggak ada bekas nabrak. Bagian belakang juga sama. Ini ya ada nut-nutnya juga ya. Jadi ada titik-titiknya. Di sebelah sini ada titik-titik ya, banyak ya titik-titiknya ya. Nah, ini sama masih utuh ya. Jadi masih utuh dari belakangnya. Oke. Di sini masih utuh ya. Nah, sini juga sama ya, sambungannya masih utuh. Kemudian kita ke posisi yang sebelah kanan ya. Ini kondisinya. Jadi sambungannya juga sama, masih utuh sampai ke sebelah sana. Kondisinya juga sama ya. Jadi untuk sealer semua mulai dari depan sana sampai ke sini, dari belakang sampai ke depan, sealernya masih utuh. Ini sambungan sealernya ini masih utuh ya. Kemudian untuk nut di bagian belakang kabin ya. Nah, jadi ini di kabin bagian belakang ini kan ada sambungan ya. Sambungan nut ya, nut-nutnya. Itu juga sama ya. Titik-titiknya masih utuh ya. Jadi nggak ada bekas perbaikan. Kalau misal sini ada bekas kenaknya, maka otomatis ini titik-titiknya akan menghilang. Jadi bentuknya beda antara dari pabrik sama buatan sendiri. Oke, berikutnya kita ke bagian pintu. Bagian pintu belakang ya, bagian pintu pengemudi. Kita cek kondisinya untuk sealernya utuh sampai ke bawah. Kita akan cek ya, semuanya masih utuh. Nah, kemudian sampai ke bawah-bawah semuanya kondisinya masih utuh ya. Ini cuman lecet aja ya. Nah, ini lecet. Lecet biasanya kena sandal, kena sepatu. Kalau misal dipoles ini hilang. Kacanya masih putaran ya. Untuk pickup ini kacanya ya putaran ya. Agak berat ya. Agak berat ya karena masih rapat. Terus kita lanjut ke bagian pilar kanan. Pilar A bagian kanan. Ini pilar A. Oke, ini sama ya. Nah, sambungan-sambungannya juga masih utuh ya. Nah, jadi sambungan-sambungannya masih utuh di pilar A bagian kanan. Kita tutup lagi ya. Oke. Untuk setirnya seperti ini. Kemudian Grand Max ini ya. Enaknya dia itu bisa disetel ya. Ini ya. Jadi di bagian pengemudi ini bisa disetel maju mundur. Jadi kalau misal kalian itu orangnya ukurannya itu minimalis kayak saya, nah, mungkin joknya akan dikedepankan sampai maksimal. Nah, kalau saya nyetir mobil ini akan saya kedepankan sampai maksimal karena posisi pas bagi saya ini adalah posisi yang paling maksimal, ini baru enak ketika kita mengemudi. Ya beda sama pickup yang lama ya, kayak Futura sama SS itu nggak bisa disetel. Oke, untuk bagian kabinnya sederhana ya. Di bagian kabin kilometernya 106.000. Kemudian ini cuman ada speedometer aja, indikator suhu, sama indikator yang lainnya. Jadi nggak ada RPM. Kemudian nggak ada audio. Ini yang tipe standar ya. Seperti biasanya ya, ketika mobil ini kita nyalakan, indikator yang nyala itu adalah oli, kemudian indikator mesin dan indikator aki. Ketika kita hidupkan mesinnya, dia akan mati semua kecuali indikator handrem, menunjukkan bahwa kelistrikan dari mobil Grand Max ini normal gitu. Oke. Untuk tempat dudukannya juga lumayan ya, di bagian penumpang. Nah, ini muat 2 orang. Jadi sebelah tengah sama pinggir. Jadi lumayan lega ya. Jadi ini bisa muat 2 orang. Untuk laci-lacinya juga masih enak ya. Nah, jadi laci-laci di dashboardnya masih enak. Tuh. Oke. Untuk kabinnya juga masih utuh ya, atasnya ini tidak ada yang lubang dan masih lumayan.
masih lumayan bagus. Mesin juga dingin. Interior cabinnya juga masih bagus. Kita akan buka di bagian kap depan ya, bukan kap mesin ya, tapi kap depan. Karena ini mesinnya ada di bawah. Jadi ketika kita jalan itu kita duduki mesin ya. Jadi kita ada di atasnya mesin. Ini cara buka kapnya seperti mobil-mobil yang lainnya ya. Oke. Terus di sini juga ada tempat minuman ya. Control box di tengah ya, tempat minuman. Selanjutnya kita akan buka kapnya ya, kap depan. Ini bedanya antara Futura yang baru sama Dermax. Jadi kalau misal Futura yang baru, kelemahannya dia itu kan tidak bisa dibuka kapnya ya, jadi nggak ada kap depannya. Karena untuk radiator Futura yang terbaru ya, itu masih mengikuti Futura yang lama, dia ada di bawah mesin. Tapi untuk Grand Max ini, radiatornya itu ada di depan. Radiatornya ada di depan, kemudian tempat air washernya juga ada di depan. Jadi, enak ya, ketika kita ngontrol radiatornya ya, kita juga buka kapnya saja. Nah, jadi lebih simple. Kita nggak perlu buka di bagian cabin. Kalau kita mau mengontrol washer sama air radiator. Nah, kita akan cek ya untuk kondisi kapnya ya. Kapnya ini kondisi sealer-sealernya masih utuh ya. Oke, ini sealer-sealernya masih utuh sampai ke sana. Jadi semua sealer di kapnya ini masih utuh sampai ke sana, cuman kotor aja ya. Ini sama, sana masih utuh. Terus untuk apronnya ini di bagian sini, jadi di dalam ya. Itu sambungan netnya juga utuh ya. Nah, ini masih utuh. Masih orisinil. Masih cat bawaan pabrik ya. Insya Allah belum pernah dicat ulang. Kalau untuk bumper ini sudah pernah dicat ulang ya. Jadi warnanya sudah agak berbeda sama yang aslinya. Kalau aslinya kayak gini nih ya, bukan cat-catan ya, tapi langsung plastik. Tapi kalau untuk bumpernya ini semuanya ini sudah dicat ulang ya, plastiknya ini bumpernya. Itu. Terus untuk yang lainnya, untuk lampu-lampunya juga masih bening ya. Untuk indikator lampunya kita akan nyalakan ya. Nyala semua ya. Kemudian untuk lampu hazard sama ya, lampu hazard nyala semua ya. Ini lampunya juga sama ya. Nah, nyala ya. Untuk mesinnya masih halus ya. Kita bisa lihat di bagian bawah ya. Nah, sama bagian dalam dulu ya. Kita cek dari sini untuk ngecek mesinnya. Nah, caranya kita buka bagian bawah ini ya. Dia ada kancingan sini. Di kancingan ini kita buka, kemudian yang sini juga buka. Ada dua kancingan kita buka. Kemudian kita naikkan ya. Jadi ini kita naikkan. Kemudian untuk penyangganya kita pantaukan. Nah, ini mesinnya kayak gini ya. Kotor masihan ya, belum dibersihkan. Mesin masih halus, enak. Cuman kotor aja. Seperti ini tampak dari bawah. Oke, kondisi mesin masih kering ya. Kemudian untuk sasis ya, sasis dari depan ke belakang tidak ada keropos, masih bagus sasisnya. Ini sasis-sasisnya ya, dari depan sampai belakang kondisi sasis masih bagus. Kemudian ketika dihidupin ini ya, knalpotnya masih berair ya, masih mengeluarkan air, masih ngembun. Ini cuman kotor aja ya. Di bawah-bawah cuman kotor. Untuk sasisnya yang sebelah kanan juga sama, kondisinya bagus untuk sasis-sasisnya. Nampak dari kanan kondisi mesinnya kering ya, jadi nggak ada rembes di mesin-mesinnya. Itu tadi review tentang mobil muatan ya, Daihatsu Grand Max 13 tahun 2013. Kalau kalian berminat dengan mobil ini, bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi di bawah ya. Kemudian jangan lupa, kalau kalian suka dengan video saya, share video saya ke teman-teman lainnya jika kalian merasa bermanfaat dengan video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang positif. Jangan lupa dukung terus video saya supaya kalian bisa mendapatkan informasi tentang unit-unit yang ada di tempat kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.